Jadi berapa modalnya? Modal awal itu untuk bikin jadi roti, sampai jadi roti, untuk minimal itu sebenarnya modal 1 jutaan jadi. Halo sahabat kuliner, ketemu lagi nih dengan saya Indra Eskom. Semoga sahabat kuliner yang nonton, yang tetap setia nungguin kita sehat selalu, diberkatin, usaha juga lancar, yang belum punya usaha dapat inspirasi untuk berani memulai dan pasti berkembang usaha. Di kesempatan ini, yang indah ini, saya mau sharing pengalaman, tips-tips. Karena ternyata pas kita cek nih di kolom komentar, di Instagram saya, banyak banget yang nanya. Pertanyaannya paling sering tanyain adalah, ya usaha banyak pastinya. Cuman yang paling sering tanya adalah usaha bakery. Saya agak sulit, mohon maaf yang belum kejawab semua. Saya agak sulit ngejelasinnya secara tertulis. Jadi saya akan coba rangkum di video ini. Semoga bermanfaat. Pertama-tama, sebelum sahabat kuliner memulai usaha bakery, harus dipahamin dulu bakery seperti apa yang sahabat kuliner mau mulai, ya kan. Jadi di usaha bakery itu tuh ada berapa macam. Ada bakery itu sendiri yang isinya kayak roti, bolu segala macam. Ada yang pastry itu larinya kayak croissant, pastel. Terus ada cake itu larinya ke kue tart, kue ulang tahun. Ya kurang lebih jenis seperti itu. Nah, sahabat kuliner tahu dulu bisnis apa, bakery apa yang sahabat kuliner mau gelutin. Loh, kok perlu tahu ya? Karena setiap kategori ini nih, bakery, cake, atau pastry, ini alatnya berbeda. Memang ada alat yang sama, tapi alat utama itu beda-beda sebenarnya. Seperti contoh, kalau saya usaha bakery, roti, pastinya saya pakai spiral mixer. Nah, paling umum spiral mixer. Sedangkan kalau saya mau usaha cake, umumnya dipakainya itu planetary. Planetary itu yang multifunction mixer, kita pernah bahas di konten sebelumnya, itu yang 3 adukan. Kenapa? Bisa nggak usaha bakery pakai planetary? Bisa sahabat kuliner, tapi biaya lebih tinggi. Karena planetary itu karena dia multifunction 3 adukan, dia kalau untuk adonan berat kapasitasnya tidak sesuai dengan si body mixernya. Nah, yang paling umum di bakery. Oke, sebelum saya bahas tentang alat lebih lengkap, udah tahu kan? Sahabat kuliner tentuin dulu jenis, ya lebih tepat jenis bisnis bakery apa yang sahabat kuliner mau. Atau boleh nggak saya usaha bakery and cake? Ya boleh aja. Boleh nggak bakery, cake, pastry semua? Iya boleh aja. Cuman yang bahaya adalah sahabat kuliner harus paham banget nih. Udah tahu dulu nih binatangnya apa, baru boleh masuk ke sana. Jadi aman. Jadi bisa antisipasi, oh budgetnya sekian, nanti lari ke budget, ke prospek bisnisnya, target marketnya, itu lari ke sana tuh, luas banget. Ini pintu pertamanya ya. Ini penting banget karena kebanyakan kalau saya nggak sebut ini, sahabat kuliner, orang-orang awam akan sebut nih cake, pastry, bakery ini jadi satu, sedangkan tuh beda, nanti lari ke budgetnya mahal. Ini penting banget. Oke, yang kedua, sahabat kuliner harus tahu kenapa alasan sahabat kuliner mau usaha jenis bakery ini, mau cake, bakery atau pastry. Kenapa? Why-nya? Ya kalau budgetnya lebih, sumber daya ada ya silakan. Tapi kalau misal kebanyakan yang DM ke kita itu yang budgetnya minim, yang dari daerah ini, saya luar biasa salut banget nih sama pengusaha-pengusaha kita, mau tua mau muda yang mau usaha tuh banyak banget, apalagi di pandemi sekarang. Salut buat kalian semua. Setelah tahu jenisnya, tahu tujuannya, baru kita ngomong ke investasinya, ya. Jangan kebalik. Jadi setiap nanya ke kita itu, Pak, investasi alat apa yang cocok? Alat apa yang cocok? Ini susah saya bahasnya, karena saya juga punya usaha bakery. Dasar mula saya mulai itu benar-benar saya tahu, oh saya mau usaha bakery dulu, makanya di Ines Bakery tidak ada, namanya juga bakery, tidak ada cake-nya. Pernah nggak ada mau buat cake? Ada, tapi cake kekinian, dalam artian cake by request gitu loh. Alatnya yang paling hemat yang mana? Yang paling hemat semua sama. Mau usaha cake, mau usaha bakery, mau usaha pastry, semua sama. Yang paling mahal itu pastry, paling mahal. Tapi secara budget kurang lebih sama. Capean mana? Namanya usaha tuh capek. Kalau di awal tahu jenisnya, udah tahu target marketnya, tujuan tahu, capeknya itu bisa terobati. Harus dicariin obatnya gitu kan. Yang penting jelas dulu buat apa. Terus budgetnya berapa? Kalau sahabat kuliner, kita ngomong yang paling umum, bakery yang isinya roti tawar, roti manis, roti sobek, yang roti-rotian segala macam roti jadul.
Alat yang dipakai itu pertama kali yang wajib sahabat kuliner punya adalah oven. Ya, ingat oven untuk bakery yang pertama itu oven. Nah, perlu mixer nggak? Perlu, tapi kalau budgetnya terbatas pakailah oven dulu. Ovennya itu pakai oven kan berapa jenis ya? Saya pernah bahas juga di konten sebelumnya. Kalau sahabat kuliner ikutin kita terus, oven itu ada tangkring, konvensional, dan convection, ya kan? Tangkring itu maksudnya jenis konvensional tapi konvensional jadul banget. Dia tangkring, dia kompor taruh di atas. Nanti teman-teman kasih gambarnya ya. Oven tangkring itu mereknya ada Butterfly, ada Hawk, ada Bima, macam-macam lah. Itu oven yang taruh di atas kompor atau oven dan kompornya jadi satu. Nah, itu apinya cuma di bawah. Kotaknya kecil, bisa 3 tray tapi kecil dia, ukuran kurang lebih 30x30. Terus itu yang paling umum. Saya di rumah juga pakai itu. Itu bisa buat kue kering, bisa buat bikin roti, bisa bikin bolu, itu cukup canggih. Cuman dia tidak bisa bikin kue lapis untuk yang tangkring. Berapa sih harga oven tangkring? Dicatat ya. Harga oven tangkring itu kurang lebih dari 300-an yang taruh di atas kompor sampai 1 jutaan. Itu yang tangkring. Itu range hemat banget kalau sahabat kuliner baru mulai pakai itu ya bisa. Terus yang berikutnya, mixernya gimana? Mixernya kalau budgetnya belum cukup, boleh pakai tangan dulu aja. Ya, capek, iya capek. Kalau usaha itu capek ya. Kalau teman-teman berpikir tuh saya ngomong seakan enak, ya kita masih hidup di abad 21 ya sekarang. Abad 21 ya? Abad 21 ya? Di abad 21 ya belum ada alat yang bikin kita nggak capek sih. Pasti capek. Usaha pasti capek ya. Mau sukses juga tidak mudah. Kalau mudah semua orang sukses, nggak ada yang susah lagi, ya kan? Nah, mixer kalau misalnya udah punya budget, berapa budgetnya? Mixer yang paling sehat dipakai buat usaha bakery itu Planetary 10 liter. Planetary 10 liter itu kalau ini usaha baru ya sebenarnya ya. Planetary 10 liter itu kurang lebih harganya 3-4 jutaan. Jadi ada yang jual 3-4 jutaan. Nah, 3-4 jutaan ini dia bisa bikin adonan 1 kilo tepung maksimal. Itu kalau 1 kilo tepung pakai 10 liter diaduk itu bisa jalan tuh, atau getar-getar itu mixer. Kalau Planetary seperti itu. Nah, kalau misalnya dana yang sudah lebih buat usaha bakery, saran saya beli spiral mixer. Spiral mixer itu yang 10 liter kurang lebih 6 jutaan. Dia lebih mahal. Cuman dia sekali aduk bisa sampai 4 kilo tepung. 2-4 kilo tepung. 1 kilo juga bisa. 1 kilo, 2 kilo, 30, maksimal 4 kilo tepung. Itu paling cocok buat bakery. Ya. Jadi berapa modalnya? Modal awal itu untuk bikin jadi roti, sampai jadi roti, untuk minimal itu sebenarnya modal 1 jutaan jadi. 1 jutaan udah bisa bikin usaha roti, cuma masih salah kecil. Ya tester dulu lah gitu kan. Nah, setelah oven yang tangkringnya udah nggak cukup, boleh pakai yang konvensional. Konvensional itu yang kayak ada merek Black Oven, ada Bima, ada Butterfly, macam-macam lah. Dia lebih gede, 2 tray, ada pintunya. Apinya juga udah nempel di dalam mesin, bukan di atas kompor lagi. Dia nyalanya sundut atau pakai pemantik. Itu harganya range-nya 1 jutaan sampai 6 juta, 5-6 juta. Nah, itu cocok untuk lapis legit. Jadi kalau sahabat usaha bakery, cake, kue kering, lapis legit itu bisa pakai itu. Cuman itu juga dalamnya ditinggalin, ya kan, tinggalin. Itu biasanya kalau zaman senior saya generasi Y itu masih pakai itu. Kalau millennials biasanya jarang. Nah, millennials pakai apa sih? Millennials tuh pakai oven deck itu yang paling sering saya bahas karena itu yang paling banyak dipakai. Dia sudah otomatis apinya, temperatur kontrolnya ada, tinggal setting. Kalau misalnya kita mau delegasikan ke tim untuk disistemasi, itu cocok banget, namanya oven deck. Oven deck itu range harganya berapa? Dari 5 jutaan satu deck satu tray sampai puluhan juta, ya kan. Itu varian banyak banget. Itu oven deck. Terus selebihnya apa? Selebihnya beli bahan baku lah, tepung, gula, garam, ragi. Ini murah banget, ya kan. Dan packagingnya kalau belum punya gimana? Kayak saya pertama mulai, saya pakai plastik yang lem. Jadi ada plastik roti di toko plastik banyak. Masukin lem, itu sebungkus cuma 11.000, 12.000, ada yang 7.000, 8.000, tergantung ukurannya dan di mana kota sahabat kuliner beli. Ya, cukup itu aja. Tempelan gimana? Tempelnya ke printing. Jadi saya ada bikin printing selembar itu kalau salah 10.000, 11.000 dapat 40-an ya. Jadi kurang lebih jatuhnya
sebiji itu 200-300 perak. Udah tinggal tempel, keren banget. Udah ada ovennya, udah ada mixernya, udah bisa bikinnya karena kita ada kasih resep juga, resep banyak banget. Baru di packing, habis packing tinggal jual. Nah, tipsnya gimana buat jualannya? Sebelum sahabat kuliner mulai jual, sebelum saya ngomong tahap ketiga ini nih, yang beli alat, melengkapi alat ini, sahabat kuliner juga harus siapin budget untuk tester ya. Ini penting banget. Waktu saya sebelum mulai 1 bulan pertama saya nggak jualan, saya cuma bikin dan saya ada chef, bukan saya bikin. Kalau saya kalau misalnya sahabat kuliner punya waktu, saran saya kalau bisnis baru mulai, sahabat kuliner mulai sendiri ya. Mulai sendiri, jangan kayak saya. Kalau saya boleh sahabat kuliner pengembangan bisnis, diferensiasi. Untuk pengembangan bisnis boleh, tapi harus punya partner yang kuat atau modalnya sahabat kuliner harus punya. Kalau enggak, ya jangan seperti saya, enggak terlibat langsung. Jadi sahabat kuliner harus terlibat langsung, harus bikin jadi quality controlnya sahabat kuliner yang jaga. Udah makin besar, bisa makin besar, baru disistemasi, di SOP-in. Nah, budgetin pertama, bikin, terus bagi-bagi ke saudara, ke tetangga. Lihat rasanya kayak apa, kasih aja dulu, terima komplainannya, improve produk kita, packing rapiin, baru sahabat kuliner mulai jual. Nah, untuk mulai jual gimana? Udah nih, rasa udah terima nih, produk jadi nih, udah bisa bikin nih, coba cari kios. Nah, sekarang kan lagi pandemi nih, gimana jualannya? Ya puji syukur, semoga Indonesia terus makin maju, kita udah dikasih kesempatan untuk jualan. Itu sahabat kuliner udah boleh coba mulai hunting kios sih, kios-kios yang murah, taruh di sana, jualan di sana. Bisa juga setelah jualan di sana kan udah tempatnya nih, mulailah daftar aplikasi online ya. Kenapa saya bilang tempat dulu? Kenapa nggak langsung daftar aplikasi online? Karena kalau udah tempatnya, aplikasi lebih support. Kalau belum ada tempatnya kayak di rumah atau apa, takutnya aplikasi kan akan ada survei dan lain-lain, benefit programnya kita nggak dapat lebih maksimal. Dapetin tempat, kios-kios kecil aja yang murah, bulanan mungkin 1 juta, 2 juta atau 500 ribu pun udah bisa. Cari kios-kios di Indomaret atau apa, daftar aplikasi online, platform seperti Shopee sekarang udah ada Shopee Food loh, ada GoFood, ada GrabFood, daftar semua ya. Tadi kan saya sebut 2 alat ya, yang penting ya, ada oven, ada mixer. Ini yang wajib sahabat kuliner punya. Yang paling pertama harus sahabat kuliner punya, saya ulang sekali lagi, adalah ovennya ya. Karena kalau nggak ada ovennya, nggak jadilah itu si rotinya. Karena nggak mungkin taruh kuali, nggak mungkin taruh kompor doang, nggak bisa. Dia harus pakai oven, minimal oven tangkring ya, yang tertutup semua. Seperti itu. Nah, kedua baru mixer. Kalau mixer belum ada, budget belum ada, ya pakai tangan dulu lah, latihan dulu bikin. Kadang-kadang kalau pakai tangan lebih lembut, lebih enak loh. Nah, tadi ada nih tim juga tanya. Kan biasa kalau bakery ada satu lagi kan. Bakery ini yang saya sebut di awal itu ada roti manis, roti sobek, ya macam-macam roti lah, sampai roti tawar. Itu kan ada yang namanya proofing kan. Proofing itu bahasa lainnya pengembang roti. Nah, proofing ini penting nggak? Penting sahabat kuliner, tapi bisa digantikan dengan suhu ruang. Jadi kalau misalnya sahabat kuliner, budget saya belum cukup, terus produksinya juga masih terbatas, belum banyak, perlu nggak beli proofing? Di saat itu saran saya jangan beli proofing dulu, ya. Jadi gimana dong buat proofing? Pastikan proses pembuatan sahabat kuliner itu raginya benar, komposisi gula. Jadi gini, saat sahabat kuliner masukin adonan, itu yang dimasukin si gula dan si ragi dulu ya. Jangan masukin garamnya. Bahaya. Ini penting nih. Kalau misalnya itu gagal, mau pakai alat pun sebenarnya nggak maksimal juga. Jadi gula, ragi masuk, udah kira-kira udah mau selesai, udah mulai kalis, baru masukin garam. Ya, kalau itu sukses, cukup taruh adonan di suhu ruang, bukan di AC, karena di AC itu jadi kering, atau di kipas itu juga nggak bisa jadi kering. Taruh di suhu ruang yang kelembapannya ya kurang-kurang angkat-angkat gitulah. Tutup pakai kain, ya tutup pakai kain, atau masukin ke dalam wadah, bol atau apa namanya itu, bol apa, baskom, masukin, tutup kain. Atau sahabat kuliner bungkus pakai plastik wrap gitu kan, ya suka-suka gimana, pokoknya tutup. Biarkan kurang lebih 30 sampai 1 jam. Ya kalau udaranya panas banget atau apa ya, biasa bisa sampai 2 jam. Sampai sini aja. Di segmen ini saya full hanya ngebahas tentang alat apa sih yang dibutuhkan untuk usaha bakery. Bakery yang saya maksud ini adalah roti manis, tawar,
apa tuh, roti sobek ya, roti-rotian lah ya, nggak termasuk cake, nggak termasuk pastry. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas tentang cake dan pastry. Nah, sahabat kuliner, kira-kira video ini bermanfaat buat Anda? Kalau iya, silakan sahabat kuliner share di media sosial sahabat kuliner. Mungkin ada teman-teman sahabat kuliner yang belum tahu informasi ini dan membutuhkan informasi ini. Saya Indra Eskom pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.